Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu. Nama saya Ananda Kadisa Zulfa, saya dari program studi hubungan internasional. Dan hari ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah militer dan politik. Hari ini saya akan membawakan topik tentang militer dari Kamboja yang namanya itu Royal Cambodian Armed Forces yang terbentuk pada tahun 1993. Nah, adapun struktur dan identitas militer Kamboja ialah raja memegang sebagai panglima tertinggi dan Royal Cambodian Armed Forces mencakup angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, Royal Cambodian Armed Forces ini dibentuk pada tahun 1993 dan melebur secara keseluruhan ke negara pada tahun 1999. Yang mana angkatan darat menjadi komponen terbesar karena kebutuhan keamanan darat yang dominan dan juga sebagian besar kekuatannya dibangun melalui sistem wajib militer. Militer Kamboja juga memiliki tantangannya tersendiri, yaitu dari sumber daya militernya. Karena ukuran militer yang besar tidak sebanding dengan kapasitas ekonomi negaranya, sehingga anggaran nasional terbebani cukup berat. Pemerintah mereka sudah berupaya mengurangi personel, namun terhambat karena negara donor lebih memfokuskan bantuan pada proyek infrastruktur sehingga program kompensasi demobilisasi tidak dapat berjalan secara maksimal. Siapa sangka negara kecil seperti Kamboja punya kekuatan militer yang bikin kaget di tahun 2025. Menurut data Global Firepower, Kamboja kini menduduki peringkat ke-95 dari 145 negara. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi negara kecil seperti Kamboja. Peningkatan ini nggak terjadi begitu saja. Peningkatan ini memiliki kunci utama dan kunci utamanya itu adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan mereka. Dengan bertambahnya personel aktif setiap tahun, kini Kamboja memiliki militer aktif sebanyak 125.000 orang. Sedangkan personel cadangannya sebanyak 250.000 orang. Kebijakan pertahanan ditujukan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan, dan ketertiban sosial negara, menjalankan prinsip neutralitas permanen dan kebijakan non-blok sehingga lebih mengutamakan pendekatan damai dan diplomasi. Dalam menyelesaikan sengketa, Kamboja juga mementingkan perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri sebagai bagian dari keamanan nasional. Nah, untuk doktrin pertahanannya sendiri dan prinsip keamanan Kamboja, netralitas permanen menjadi pilar utama agar Kamboja tidak terseret ke dalam aliansi tertentu. Pertahanan berbasis rakyat menekankan bahwa seluruh warga negara memiliki peran dalam menjaga keamanan negara. Walaupun militer juga aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB termasuk keahlian ranjau teknik dan polisi militer. Selain itu juga, win-win polisi menjadi pondasi persatuan nasional dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Kamboja. Adapun kerjasama sipil militer dan hubungan internasional dengan cara Kamboja melibatkan masyarakat sipil dalam upaya keamanan untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan mencegah kembalinya konflik. Program reintegrasi dan rekonstruksi pasca konflik menjadi fokus utama dalam menata kembali keamanan nasional. Kerjasama pertahanan juga dilakukan dengan beberapa negara termasuk Indonesia, Tiongkok, dan negara-negara di ASEAN. Nah, negara-negara di ASEAN juga mencakup pelatihan, bantuan teknis, serta diplomasi pertahanan. Saya juga memasukkan perkembangan militer Kamboja dari masa ke masa perubahan pemerintahannya. Yang pertama itu era kemerdekaan dan pemerintahan Norodom Sihanouk pada tahun 1953 sampai 1970. Nah, setelah Kamboja meraih kemerdekaan penuh dari Perancis pada tahun 1953, pasukan pertahanan diberi nama Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja. Pada periode ini, kekuatan militer meningkat dari belasan ribu hingga lebih dari 40.000 personel selama masa darurat, lalu turun kembali setelah konferensi Jenewa pada tahun 1945. Yang menjadi fokus utama pada periode ini adalah menjaga netralitas negara di tengah perang dingin dan mempertahankan wilayah dari infiltrasi Viet Minh. Selanjutnya, era Republik Khmer dan Lon Nol pada tahun 1970 sampai dengan 1975.
Pada tahun 1970, Pangeran Sihanouk digulingkan, lalu Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja diubah menjadi Angkatan Bersenjata Nasional Khmer. Nah, militer pada era ini bergantung pada bantuan dari Amerika Serikat. Pada awalnya, Angkatan Bersenjata Nasional Khmer terlibat penuh dalam perang melawan Khmer Merah serta kelompok Vietnam Utara hingga akhirnya kolaps pada tahun 1975. Lalu ada era Khmer Merah yang dimulai dari 1975 sampai 1979. Khmer Merah sendiri membentuk struktur militer ideologis yang digunakan untuk represi internal dan serangan perbatasan terhadap Vietnam. Konflik memicu invasi Vietnam pada tahun 1978 dan rezim runtuh pada Januari 1979. Selanjutnya, penduduk Vietnam dan Republik Rakyat Kamboja, Angkatan Bersenjata terus melawan sisa Khmer Merah serta faksi non-komunis. Lalu pengunduran pasukan Vietnam berlangsung sehingga 1989. Lalu masuk ke era United Nations Transitional Authority pada 1989 sampai dengan 1993. Setelah penarikan pasukan Vietnam, PBB memulai rekonsiliasi. Nah, UNTAC 1992 sampai dengan 1993 berupaya mengintegrasikan faksi-faksi bersenjata meski sebagian Khmer Merah menolak melucuti senjata. Yang mana pada tahun itu sudah memasuki pemilihan umum pada 1993. Pembentukan Royal Cambodian Armed Forces terjadi pada tahun 1993 seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, yang mana pembentukan Royal Cambodian Armed Forces ini dari hasil penggabungan seluruh faksi. Nah, integrasi penuhnya baru berhasil tercapai setelah sebagian besar Khmer Merah menyerah pada tahun 1999. Periode ini ditandai usaha menata kembali struktur komando serta mengurangi jumlah personel yang ada. Nah, yang terakhir itu adalah era modernisasi dan pemerintahan Hun Sen pada 2000-an sampai sekarang. Sejak awal 2000-an, RCAF atau Royal Cambodian Armed Forces menjalani modernisasi peralatan dan organisasi. Kamboja ikut misi perdamaian PBB sejak tahun 2006. Kerjasama pertahanan juga semakin kuat, terutama dengan Tiongkok, termasuk pembangunan fasilitas di Pangkalan Ream. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai memperkenalkan kembali kebijakan wajib militer bagi pria-pria muda yang ada di Kamboja. Lalu ada dampak teknologi terhadap strategi dan taktik konflik modern menghadirkan perang